Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Cadas Pati tak bisa lagi menghindari Datuk Maragadai dan segera melepaskan pukulan guntur Colok Sukma. Berhasilkah upaya Cadas Pati? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Gerombolan jarum merah itu melesat menghantam dua lembar daun jati yang telah kosong itu. Daun tersebut hanya bergerak sedikit, lalu berubah menjadi serpihan kering tak berwarna hijau lagi, melainkan abu-abu. Ilmu guntur Colok Sukma milik Cadas Pati melesat dengan sia-sia, sebab kejap berikutnya tubuh Datuk Maragadai sudah berdiri di depan Cadas Pati dengan berangnya. Meski kecil, tapi mata itu memandang setajam pisau cukur, membuat Cadas Pati yang menyadari keadaannya terluka menjadi sedikit was-was. "Cadas Pati," kata Datuk Maragadai dengan suara geram angker, "tak akan ada orang yang bisa menyembuhkan lukamu selain aku. Jadi, sekarang juga serahkan pusaka tuak setan itu padaku. Kau akan kusembuhkan." "Setan dengan omonganmu, Datuk Maragadai. Berulang kali sudah kukatakan, aku tidak memiliki pusaka itu. Kau telah menyelam di dalam telaga Malik Intan, bukan? Aku mandi di sana. Adakah orang mandi tanpa melepas pakaian?" Senyum sinis Datuk Maragadai membuat Cadas Pati menjadi semakin benci. Orang berpakaian abu-abu itu hanya membatin. "Sial amat nasibku, menyelam di telaga mencari sampai lama, tapi pusaka itu tidak kudapat. Sekarang malah aku dituduh membawa pusaka tuak setan itu. Repotnya lagi, orang kuat ini tidak mau percaya dengan kata-kataku. Sepertinya aku memang harus bertempur habis-habisan dengannya untuk membuktikan bahwa aku tidak membawa pusaka tuak setan." Maka dari kantong jubahnya di bagian belakang, Cadas Pati pun mengeluarkan senjatanya yang berupa cambuk 3 lidah. Cambuk itu terdiri dari 3 tali 1 gagang. Setiap tali mempunyai ujung bersenjata. 2 tali berujung senjata seperti pisau kecil, 1 tali berujung besi berduri berukuran sebesar jeruk peras. Panjang masing-masing tali sama, tapi warna talinya yang berbeda, yaitu merah, hitam, dan putih. Cambuk yang bertali putih itulah yang berujung bola besi baja berduri. "Datuk Maragadai," geram Cadas Pati dengan mata dinginnya, "untuk membuktikan kebenaran kata-kataku, aku siap bertarung denganmu sampai habis nyawaku." "Hah, bagus," kata Datuk Maragadai sambil tersenyum sinis. "Jangan sangka aku takut melihat cambuk sapimu itu. Buktikan dengan nyawamu bahwa kau memang tidak memiliki pusaka itu, biar puas hatiku." "Siaplah menerima kematianmu sendiri, Datuk Busuk," geram murid malaikat tanpa nyawa yang telah kehilangan ilmu inti nerakanya itu. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman nonton Pendekar Mabuk dalam episode Bocah Tanpa Pusat. Dengan gerakan amat cepat, tangan kiri yang memegangi cambuk itu melecur ke depan, ke arah tubuh Datuk Maragadai. Satu kali lecutan, 3 cambuk mengeluarkan nyala api yang berbeda-beda. Nyala api itu memercik dan menimbulkan suara menggelegar bagai hendak meruntuhkan langit. Gelegur.
Tepian sungai berguncang bagai dilanda gempa sekejap. Bebatuan retak dalam jarak 10 langkah dari tempat lecutan cambuk. Tubuh Datuk Maragadai pun terpental ke samping membentur batu. Lengan kirinya koyak dan berdarah, bukan karena terkena lecutan cambuk, melainkan karena robek terkoyak pecahan batu runcing yang dijadikan tempat benturan tubuhnya. Jahanam. Geram Datuk Maragadai dengan semakin beringas. Ia pun segera mencabut pedang yang bersarung logam perak berukir itu. Pedang sepanjang ukuran lengan orang dewasa itu dihunus dengan gerakan cepat. Swing! Duar! Lepasnya pedang dari sarungnya saja sudah menimbulkan suara ledakan menggelegar. Gerakan mencabut pedang itu menimbulkan gelombang bertenaga dalam cukup dahsyat, sehingga sebongkah batu berukuran sebesar bocah usia 10 tahun itu terlempar ke arah Cadaspati bersama batu-batu kecil lainnya. Cambuk 3 lidah dilecutkan di udara. Kilatan cahaya yang keluar dari masing-masing ujung cambuk membentur batu yang melayang dan membuat beberapa batu besar itu pecah tanpa suara. Tinggal bebatuan kecil yang terus melayang dan menghunjangi tubuh Cadaspati. Orang kurus murid malaikat tanpa nyawa itu terdorong ke belakang beberapa tindak karena batu-batu itu rupanya mempunyai kekuatan tenaga dalam yang lumayan. Dan selain menerpa tubuh, juga mendorong tubuh ceking itu dengan satu sentakan beruntun. Tetapi, dorongan itu tidak membuat tubuh kurus Cadaspati menjadi tumbang. Ia masih bisa berdiri dan memandang ke arah pedang Datuk Maragadai. Pedang itu seperti baru diangkat dari perapian. Pepijar merah membara dengan disertai bau hangus di sekelilingnya. Pedang yang menyerupai besi mau ditempa itu segera bergerak menebas ke arah leher Cadaspati walau masih dalam jarak antara 5 langkah. Tapi sekalipun pedang itu tidak sampai menyentuh tubuh Cadaspati, lelaki bermata cekung itu berjumpalitan menghindari gelombang panas yang menyerang dengan cepat. Cadaspati terpekik tertahan. Kakinya sempat tersapu hawa panas dari kibasan pedang tersebut. Kaki itu menjadi lembek bagai habis tersiram bubur besi panas. Cadaspati menyeringai. Kekuatannya semakin berkurang. Kau masih tidak mau menyerahkan pusaka itu, Cadaspati? Datuk Maragadai mengancam. Aku sudah tidak menganggap urusan dengan pusaka tuak setan lagi. Aku sudah menganggap urusan denganmu karena aku harus menuntut balas luka-lukaku, Bang. Kembali tepian sungai diguncang gempa sekejap karena cambuk 3 lidah dilecutkan ke arah tubuh Datuk Maragadai. Tubuh itu juga kembali terpental 5 tindak ke samping belakang. Datuk pun nubuh dengan tangan masih mencoba menopang badan di atas sebuah batu hitam. Keadaan Datuk Maragadai yang setengah tengkurap itu membuat Cadaspati mempunyai kesempatan emas untuk melecutkan cambuknya ke punggung Datuk Maragadai. Maka dengan cepat Cadaspati lecutkan cambuk itu ke arah punggung dalam satu pekikan membunuh. Gemuruh suara gempa di tepian sungai. Batu-batu pecah dengan sendirinya karena pada saat cambuk melesat, Datuk Maragadai kibaskan pedangnya ke atas. 3 cambuk ditangkisnya. Benturan 2 senjata itu menimbulkan gelegar keras yang mengguncang bumi. 3 cambuk itu putus seketika oleh pedang milik Datuk Maragadai yang jarang digunakan jika bukan dalam keadaan sangat terpaksa. Putusnya cambuk 3 lidah itulah yang membuat timbulnya gemuruh mengguncang bumi. Tubuh kurus kering itu terlempar ke atas bagai mendapat sentakan kuat sekali dari dasar bumi. Tubuh itu melayang dan berusaha mendarat ke tanah dengan kedua kakinya. Tetapi Datuk Maragadai berteriak keras dan panjang. Ia jejakkan kaki ke tanah dan tubuhnya pun melenting tinggi ke arah turunnya tubuh Cadaspati. Dalam keadaan mengadu raga itu, Datuk Maragadai sentakkan pedangnya ke depan. Tras! Terdengar suara pekik tertahan dari Cadaspati. Tubuhnya jatuh ke tanah seperti nangka busuk jatuh dari atas pohon. Tubuh itu menyala merah bagaikan terpanggang api yang amat panas.
Bekas luka tusukan pedang di dadanya tampak menganga lebar dan membara. Cairan yang keluar bukan seperti darah, namun seperti magma gunung berapi. Tubuh murid malaikat tanpa nyawa itu sentak-sentak di tanah tanpa suara. Nyala bara yang membakar bagian dalam tubuh itu lama-lama meredup, lalu hilang sama sekali. Bagaimana nasib selanjutnya Cadaspati? Masih hidupkah dia? Untuk pastinya, dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.